Jadi untuk peserta OSNK tahun 2022 ini merupakan siswa SMA, MA atau mungkin sederajat yang telah dinyatakan lolos dari masing-masing sekolah gitu. Jadi teman-teman kan memang harus mendaftar terlebih dahulu ke sekolah masing-masing, kemudian didaftarkan sebagai peserta OSNK. Nah, kemudian setiap peserta wajib mengikuti OSNK sesuai dengan panduan dan peraturan yang ditetapkan oleh Puspesnas. Nah, selanjutnya untuk lomba itu dilaksanakan secara luring di suatu lokasi. Jadi silakan nanti teman-teman mencoba menghubungi sekolah di mana kira-kira sekolah kalian itu akan melaksanakan OSNK. Nah, kemudian dilanjutkan dengan setiap peserta itu nanti akan menggunakan username dan password dari Puspesnas dan mohon dijaga kerahasiaannya. Oke, kita lanjut ke aturan terkait dengan soal gitu ya. Jadi untuk OSNK tahun ini bidang informatika itu sama seperti tahun lalu. Jumlah soal seleksi itu akan ada sebanyak 35 soal. Dari 35 soal ini nanti akan dibagi ke dalam dua bagian. Nah, untuk mengerjakan 35 soal ini dibutuhkan waktu sekitar 2,5 jam atau 150 menit. Jadi maksimal teman-teman bisa mengerjakan selama 150 menit. Nah, untuk bagian A itu adalah bagian aritmatika dan logika yang terdiri dari 25 soal dengan rincian 15 soal bertipe pilihan berganda dan 10 soal bertipe isian singkat. Nah, jadi total untuk aritmatika ini adalah 25 soal. Sedangkan untuk bagian B ini adalah algoritmika, terdiri dari 10 soal bertipe isian singkat. Meskipun ini ada dua bagian, teman-teman boleh mengerjakan manapun duluan. Misalnya ingin mengerjakan bagian A dulu tidak masalah, ingin mengerjakan bagian B dulu juga tidak masalah. Karena nanti teman-teman bisa pindah-pindah soal sesuai dengan yang sekiranya bisa dikerjakan oleh teman-teman semua. Nah, untuk tahun ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun lalu ya, untuk soal-soal algoritmika itu akan menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi nanti kami akan memaparkan atau mungkin memunculkan pseudo C++ yang nantinya itu perlu dianalisis, entah itu outputnya, entah itu yang lainnya dan sebagainya. Dan ini memang diutamakan pada konsep logika dan algoritma. Oke, untuk slide selanjutnya, untuk terkait dengan aturan pengerjaan, jadi kita ada dua jenis soal, yaitu yang pertama itu adalah pilihan ganda, dan yang kedua itu adalah isian singkat. Untuk soal yang bertipe pilihan ganda, teman-teman hanya boleh memilih maksimal satu jawaban saja gitu. Jadi kalau seandainya memilih lebih dari satu jawaban, meskipun salah satunya benar, itu tetap akan dianggap salah. Jadi mohon hati-hati ketika memilih jawaban. Hanya boleh memilih satu jawaban saja untuk soal bertipe pilihan ganda. Sedangkan untuk soal yang bertipe isian singkat ini harus sesuai dengan apa yang diminta pada soal. Jadi kalau soal mengatakan bahwa isikan dengan angka saja, atau mungkin isikan dengan huruf saja, atau mungkin isikan dengan huruf kecil saja, mohon disesuaikan dengan permintaan dari setiap soal. Kalau seandainya di dalam soal itu disebutkan bahwa yang diminta itu adalah angka saja, maka Sobat Prestasi harus menuliskan angka tanpa satuan. Misalnya, kalau jawabannya adalah 5, maka harus menulis angka 5, tidak boleh menulis angka LIMA. Jadi sesuai dengan permintaan dari soal. Sama ketika diminta jawaban formatnya itu adalah tertentu, misalnya pecahan A per B gitu, maka harus menulis dalam format yang sama. Misalnya 1/4, bukan 1,4, atau bukan juga 0,25. Jadi sesuaikan pada soalnya yang diminta itu jawabannya seperti apa, apakah perlu ada spasinya, atau mungkin huruf kecil semua, atau mungkin huruf besar semua, mohon dipastikan. Karena kalau ada perbedaan sedikit saja, misalnya yang diminta itu adalah misalnya menulis 0,3 jawabannya, tapi teman-teman menjawabnya 0,3, bukan 0,3. Berarti nanti ini dianggap salah. Atau mungkin misalnya jawabannya itu adalah sebuah karakter, misalnya huruf A, yang diminta itu adalah huruf A besar, tapi jawabannya adalah A kecil, itu nanti dianggap salah. Jadi perlu hati-hati untuk soal yang bertipe isian singkat. Nah, selanjutnya untuk aturan penilaian, untuk soal pilihan ganda, untuk jawaban yang benar itu akan diberi nilai 1. Nah, untuk jawaban yang salah atau jawaban kosong itu tidak akan dikasih nilai minus gitu. Artinya nilainya 0 gitu. Artinya sebenarnya teman-teman tidak perlu khawatir kalau seandainya jawabannya salah gitu, karena tidak akan nilai minus gitu. Tidak ada nilai minus. Sedangkan untuk soal isian singkat, jawaban benar itu akan diberi nilai 2
Sedangkan jawaban salah atau jawaban kosong tidak menjawab sama sekali itu akan diberikan nilai 0. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa jawaban salah atau mungkin tidak menjawab itu tidak mempengaruhi penilaian karena nilainya 0 gitu. Oleh sebab itu, teman-teman hati-hati gitu ya. Silakan menjawab sesuai dengan jawaban yang benar. Untuk pilihan ganda itu 1, untuk isian singkat itu nilainya adalah 2. Nah, selanjutnya yang terakhir terkait dengan aturan, yaitu aturan terkait dengan kompetisi. Jadi aturan kompetisi ini yang perlu diperhatikan gitu ya. Peserta itu nanti akan mengerjakan soal menggunakan sistem yang telah disediakan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran dengan peraturan yang telah ditetapkan. Gitu. Jadi ini sistemnya itu mirip seperti sistem ANBK gitu ya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Mus sekilas bagaimana sistem ini digunakan. Nah, kemudian untuk kompetisi ini itu bersifat closed book. Jadi teman-teman dilarang untuk membuka buku apapun, baik itu buku bentuknya soft file, dokumen atau mungkin hard file, jadi tidak boleh membuka buku. Nah, kemudian peserta itu harus mengerjakan soal tanpa dibantu oleh pihak lain, maupun memanfaatkan perangkat lain ataupun buku atau mungkin catatan yang sebelumnya sudah dimiliki. Jadi buku catatan itu tidak boleh dibuka, atau mungkin berkomunikasi dengan orang lain juga tidak boleh. Jadi memang nanti selama lomba itu tidak boleh membawa alat komunikasi. Nah, peserta itu hanya diperkenankan membawa tanda pengenal serta alat tulis, yaitu boleh bawa kertas kosong, boleh bawa pensil, boleh bawa ballpoint, pulpen, serta penghapus ke dalam ruangan. Jadi tidak boleh membawa perangkat elektronik. Kalkulator itu nggak boleh, perangkat komunikasi juga nggak boleh, atau mungkin kalau memang ada misalnya headset juga tidak boleh. Jadi memang semua itu bebas dari alat elektronik dan juga alat komunikasi. Nah, kemudian kalau seandainya gitu ya, ada peserta yang melanggar aturan ini gitu, dan kemudian kami mendapatkan laporan dari pengawas di daerah gitu ya, maka kami akan membatalkan gitu ya keikutsertaan dalam tes dan juga dinyatakan gugur. Meskipun mungkin teman-teman mendapatkan nilai yang sangat baik.